Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat e-learners, saat ini saya bersama dengan Pak Wiryono. Pak Wiryono ini adalah alumni FIKUI. Beliau lulus tahun 2005. Programnya Pak Wir ya? Ya, tahun 2005 masuk tahun 2000. Jadi 1 tahun lebih muda dari saya gitu ya. Nah, kebetulan sekali beliau saat ini sebagai ketua tim di ruang isolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso yang saat ini menangani pasien-pasien dengan suspek corona. Ini menarik sekali karena kita sama-sama tahu bahwa di dunia kesehatan ini virus corona sekarang sedang menjangkit, mewabah di Cina, dan Indonesia sangat-sangat wanti-wanti terhadap virus ini karena berdasarkan data, virus corona adalah virus yang tingkat penyebarannya sangat cepat sekali. Nah, seperti apa perkembangan virus corona di dunia keperawatan, kita akan ngobrol dengan Pak Wiryono, gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya Pak Wiryono mengenai virus corona. Oke, Pak Wiryono, jadi virus corona ini kan menarik sekali ya, menarik sekali bagi kita khususnya perawat, gitu ya, yang pada akhirnya akan bersentuhan langsung kalau misalnya ada pasien yang kemudian atau ada masyarakat yang anggaplah terpapar dengan virus corona. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya di awal ini apa sih virus corona ini? Kenapa kemudian sebegitu menakutkannya bagi dunia medis saat ini? Teman-teman semua, virus corona atau biasa yang disebar di sini yang bisa kita dengar itu ada nCoV atau novel corona. Ini virus ini merupakan virus jenis baru yang menyerang atau menginfeksi saluran pernapasan yang pertama kali muncul di kota Wuhan di daerah Cina, dan ini yang menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Virus ini hampir sama dengan virus SARS dan virus MERS-CoV. Oke. Kalau kita ngomongin virus corona dan tadi virus SARS atau misalnya virus influenza biasa gitu ya, sebenarnya apa sih yang membedakan antara virus corona dengan virus yang lain? Yang membedakan? Yang pertama mungkin dari sisi tanda gejalanya, apakah sama atau mungkin ada yang berbeda gitu, atau yang lain? Dari tanda gejala yang khas pada virus corona ini, yang pertama itu ada batuk, ada pilek, ada demam, ya, demam biasanya di atas 38, nyeri tenggorokan, terus biasanya juga disertai dengan lemah, jadi lemas, ada lemah letih, bisa lesu seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya tanda gejala yang hampir sama dengan kondisi virus yang lain ya. Nah, yang membedakan prinsip apa sih menurut saya gini, yang kemudian pada akhirnya ini orang ini oke, benar dia terkena virus corona, atau oh ini ternyata enggak gitu, itu apa? Ini ya tadi kejadian tadi ditambah yang pertama adalah ada sesak. Sesak. Biasanya pada kasus flu biasa itu sesak itu sangat jarang, tapi pada kasus nCoV ini sesak itu dan demam tinggi itu bisa khas. Terus kalau dari segi dilihat dari ronsen itu sangat progresif sekali. Artinya di sini terjadi infeksi paru atau kita kenal dengan disebut pneumonia seperti itu. Oke. Kalau dari sisi penyebarannya gimana Pak? Ada nggak membedakan antara virus corona dengan virus yang lain? Untuk virus ini penyebaran hampir sama dengan virus flu biasa, tapi khusus untuk virus nCoV ini atau virus corona ini penyebarannya bisa melalui kontak cairan tubuh dia, bisa juga melalui batuk atau bersin dari dia. Jadi ini penyebarannya lebih cepat daripada MERS atau SARS. Jadi tingkat penyebarannya sangat cepat gitu ya dibandingkan dengan virus yang lain gitu ya. Oke, Pak Wir, jadi ngomongin virus corona ini kan kita tidak lepas dari tanda gejala ya. Nah, mungkin yang bisa di-explore mengenai tanda gejala virus corona ini yang spesifik itu yang apa? Pada virus seseorang terinfeksi oleh virus ini, dia akan mengalami demam tinggi, kemudian batuk pilek,
kemudian nyeri tenggorokan, adanya sesak pernapasan, ditambah lagi letih dan lesu. Nah, itu kan mungkin tanda gejala itu kita bisa temui di kondisi yang lain, ya mungkin kayak SARS atau flu biasa gitu ya. Nah, yang spesifik membedakan apa, Pak? Yang paling spesifik membedakan itu adalah riwayat perjalanan. Kalau dia riwayat perjalanan, maksudnya riwayat perjalanan misalnya dari daerah yang sudah endemik, misalnya dari daerah yang seperti yang sudah kita ketahui, misalnya dari wilayah dari Cina gitu ya? Itu patut dicurigai. Dalam pengawasan virus corona. Kalau itu kan general ya, yang bisa kita lihat. Kalau kita ngomong spesifik ke hasil lab itu, intinya ketika dokter mutusin, ternyata ini pasien dengan virus corona, itu apa? Yang membedakan dengan pasien dengan virus yang lain. Kalau diagnosa pastinya itu biasanya itu kita dapatkan dari Litbangkes ya, Litbangkes Kementerian Kesehatan. Itu kalau yang akan diperiksa itu biasanya swab nasofaring, orofaring, kemudian swab serologi darah, ditambah lagi seputum. Dan itu kalau misalnya ada hasilnya positif, itu baru dinyatakan ya terinfeksi oleh virus corona. Selama itu belum ada, kita dalam diagnosa medisnya masih dalam pengawasan infeksi virus corona. Nah, gini, yang kita tahu kan beberapa waktu lalu itu warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia yang dari Cina, itu kan kemudian mereka dikarantina di Natuna. Nah, sebenarnya kenapa sih waktu karantinanya itu 14 hari? Ini terkait masalah masa inkubasi untuk virus corona ini 2 sampai 14 hari. Jadi selama masa inkubasi itu kalau menunjukkan adanya gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, nah itu akan langsung dilakukan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan atau perawatan lanjutan. Jadi kaitannya dengan masa inkubasi dari virus ini 2 sampai 14 hari. Nah, pemirsa, jadi 2 sampai 14 hari itu adalah masa inkubasi untuk virus corona. Makanya warga negara Indonesia yang kemudian pulang dari Cina atau pulang dari daerah yang kemungkinan ada endemi virus corona itu dikarantina nih, karena untuk melihat apakah memang mereka terpapar virus corona atau tidak. Nah, kopi sudah datang nih bro, gitu ya. Sambil ngopi kita lanjutkan diskusi kita ya. Nah, Pak Wir, kaitannya dengan Pak Wiryono ini sebagai ketua tim isolasi di ruangan isolasi ya, ketua tim ruang isolasi yang memang saat ini menangani pasien dengan suspek corona gitu. Kalau di rumah sakit sendiri gitu, itu proses penanganan pasien gimana, Pak? Untuk pasien yang dalam pengawasan virus corona itu akan dimasukkan ke dalam ruangan isolasi ketat. Nah, ini ruangan. Jadi ruangan isolasi ketat ya? Ketat. Gitu ya? Nah, ini ruangan dengan tekanan negatif. Maksudnya tekanan negatif gimana, Pak? Nah, artinya tekanan negatif. Jadi ruangan itu udara mengalir ke dalam ruangan, ke dalam ruangan tempat pasien itu dirawat. Jadi bukan sebaliknya. Nanti kalau sebaliknya nanti malah menyebarkan ke petugas kesehatan. Oke. Jadi konsepnya udara itu udara yang keluar itu masuk ke ini, ke saluran khusus gitu. Udara yang dari ruang pasien itu akan masuk ke dalam, akan dibuang lewat saluran khusus ya, dengan sistem penyaringan, kalau kita mengatakan HEPA filter ya. HEPA filter. Jadi itu virus-virus, kuman semuanya sudah tersaring di situ. Jadi udara yang keluar itu sudah dalam kondisi normal. Oke. Jadi ketat sekali ya. Ketat sekali. Udaranya masuk, pas udara keluar itu pakai saringan istilahnya HEPA filter yang memang
saringan itu ada proses intervensi untuk menetralisir virus-virus yang keluar dari penyaringan tadi ya. Oke. Nah bro, kita kembali ke ruang perawatan gitu ya. Bagi perawat sendiri, gitu ya, apa sih yang harus dilakukan agar terhindar dari infeksi atau tertular virus corona ketika merawat pasien dengan suspek corona atau pasien yang sudah memang jelas-jelas didiagnosa terkena virus corona? Jadi perawat itu sebelum dan sudah melakukan tindakan itu cuci tangan, kemudian pada saat cuci tangan ya, pasien safety-nya gitu ya. Kemudian pada saat mau ke ruangan isolasi atau berinteraksi pasien itu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap ya, seperti menggunakan sarung tangan, baju pelindung, kemudian masker N95, kacamata Google, visor, pakai sepatu boot ya. Jadi itu yang harus kita pakai. Kemudian kita ke pasien. Nah, setelah pasien sudah melakukan tindakan, kita akan kembali ke ruangan. Nah, sebelum kembali ke ruangan kita melakukan pembersihan diri seperti mandi dulu. Itu baru kita bisa berinteraksi dengan teman kita. Nah, terakhir nih, pesan agar kita terhindar dari virus corona itu gimana Mas? Atau mungkin bisa lihat di itu ya, di grafis yang dibuat sama Kementerian Kesehatan, nanti kita tunjukin di ini. Nah, terakhir Pak Wir, pertanyaan sebenarnya ini yang jadi pertanyaan umum lah. Kalau misalnya virus corona ini kemudian mewabah di Jakarta, Indonesia, sebenarnya seberapa siap sih perawat-perawat untuk membantu pemerintah dalam menangani virus corona ini? Seberapa siap? Saya rasa untuk sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan di DKI itu ada rumah sakit rujukan dengan untuk menangani virus corona, dan itu akan ditambah terus, dan semua terkait ketenagaan fasilitas itu yang menangani adalah Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi kita sudah siap sekali untuk menghadapi adanya kalau misalnya amit-amit kalau misalnya ada yang terinfeksi virus. Oke, jadi menurut Pak Wir, Kementerian Kesehatan itu mungkin melalui koordinasi internal ya Pak ya, itu sudah sangat siap dalam proses penanganan virus corona kalau misalnya memang terjadi kasus wabah atau proses penularan di Jakarta ini. Dan saya harapkan sih masyarakat yang di Jakarta itu tidak panik, karena virus ini bisa kita cegah ya, salah satunya dengan cara sering mencuci tangan, dengan kita makan yang sehat, kemudian kita beraktivitas olahraga. Apabila ada keluhan langsung datang ke pusat pelayanan atau ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dicek. Nah, ya, jadi dari Kementerian Kesehatan ya, itu sudah sangat siap sekali. Oke, terima kasih Pak Wiryono. Senang sekali bisa diskusi dengan perawat kita, alumni kita yang alhamdulillah beliau sekarang menangani atau jadi ketua tim yang memang menangani ruang isolasi dengan pasien-pasien suspek corona. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman e-learner, sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Salam.